nggak niat buat menjadi mualaf. Ya, banyak orang sampai mengatakan, Hotman kenapa nggak mualaf aja, katanya kan. Ya tentu kan saya punya prinsip juga dalam hidup. Sampai hari ini belum kupikir ke arah sana, karena saya percaya sama agamaku. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak lupa berdoa bagi saudara yang sakit, kiranya diberikan Tuhan kesembuhan. Amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika ditanya seorang pengacara kondang, kenapa tidak mau jadi seorang mualaf? Dan jawaban dari seorang pengacara kondang ini sangat luar biasa. Dan hal ini patut kita contoh, supaya kita jangan terpengaruh oleh hal-hal dunia yang sedang ada saat ini, sehingga kita meninggalkan iman kita. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Niat buat menjadi mualaf. Ya, banyak orang sampai mengatakan, Hotman kenapa nggak mualaf aja, katanya kan. Ya tentu kan saya punya prinsip juga dalam hidup. Sampai hari ini belum kupikir ke arah sana, karena saya percaya sama agamaku. Dengan dampaknya untuk kebangkitan Tuhan Yesus itu saja. Ya, saya seperti yang saya bilang, setiap acara kematian dan kebangkitan Yesus, saya selalu berusaha datang ke gereja, karena saya terutama dulu itu saya selalu mendampingi ibu saya ke gereja. Setiap hari Paskah atau hari kematian, saya kadang menangis. Orang yang biasa berperang ribuan perkara, tapi kalau sudah melihat ibu hari Paskah, saya selalu ingat bawa ibu saya ke gereja. Jadi hari kebangkitan Yesus tentu bagi kita berarti bahwa agar kita kekristinannya tetap bangkit, tetap memperbaiki diri, tetap menambah prestasi walaupun ada kekurangan sana sini. Demikian, hanya itu penafsiran saya. Saya nggak pintar ceramah pada dari segi agama. Kalau Bapak bahas saya KUH Perdata, KUH Pidana, saya bisa luar kepala. Terima kasih Pak. Bapak pesan kepada umat kita yang di gereja di kawasan Cisarua Puncak ini bagaimana Pak? Ya, kepada teman seiman di Cisarua Puncak ini, saya bangga kepada kalian masih meluangkan waktu untuk beribadah di hari Minggu ini, dan teruskanlah seperti itu, karena modernitas sekarang ini sudah banyak menggoda kita sehingga lupa kepada keagamaan, termasuk diriku sendiri. Bagaimana sih Pak para Bapak Pendeta dari Vancouver kepada umat gereja di Vancouver? Kami di KPI Pak. Ya, jadi Pak Edi dari Vancouver ya. Kita cukup bangga beliau ini dari Vancouver ya, dan masih tetap di sana Pak. Oh, stay di sana ya. Ya kalau begitu kita bangga ternyata di negara modern Vancouver masih keagamaan masih dijalankan. Dan salam kepada semua warga. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi, video cuplikan bagaimana tegas seorang Hotman Paris mengatakan, saya tidak mau jadi mualaf karena saya percaya kepada agamaku. Saudara, dan di samping itu beliau juga terus terang mengatakan, saya ini banyak kekurangan, saya ini banyak dosa, saya ini banyak kesalahan. Dan saya sangat suka ya dengan pengakuan dari seorang Hotman Paris ini. Dia sadar dia banyak kekurangan, tetapi jelas di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan sangat suka kepada orang-orang yang mengakui kesalahan dan dosanya. Dia lebih suka Tuhan kepada orang seperti itu kepada seseorang yang merasa dirinya kudus, yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya pemilik surga. Alkitab katakan ada perumpamaan, Yesus memberikan perumpamaan bagaimana ada seorang pemungut cukai yang memukul-mukul dirinya. Dia berkata, Tuhan kasihanilah aku ini orang berdosa, sambil dia pukul dadanya dan dia mengakui kesalahannya. Sedangkan di samping itu ada seorang ahli Farisi. Dia berkata, Tuhan aku ini jujur di hadapan, aku ini suka memberikan persepuluhanku, aku ini tidak lebih jahat dari orang lain.
Lalu apa kata Yesus? Yesus berkata, siapakah di antara mereka yang akan dibenarkan? Yang akan dibenarkan adalah pemungut cukai. Karena barang siapa merendahkan dirinya, mengakui kesalahannya, maka ia akan ditinggikan. Saudara, apa pelajaran penting yang kita dapatkan? Bahwa kita sebagai manusia, sekudus-kudusnya apapun kita, sehebat-hebatnya apapun kita, sesuci apapun kita, sebesar apapun kesalahan kita, kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita melihat seorang Hotman Paris memang tidak sempurna, banyak kesalahan seperti manusia-manusia lainnya. Tetapi satu hal yang dilihat Tuhan dari dalam dirinya, dia tetap berpegang kepada agamanya. Yang kedua, dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, begitu juga dengan kita sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama saya katakan, pegang iman, jangan tinggalkan iman. Yang kedua, akui di hadapan Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita ini adalah manusia yang banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Alkitab katakan, siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Begitu banyak saat ini pemimpin-pemimpin yang begitu terkenal meninggikan dirinya, mereka sombong, bahkan di hadapan Tuhan mereka sombong. Tuhan tidak suka, dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi kepada kita anak-anak. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan menambah wawasan kita. Tuhan memberkati kita. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.